Dari 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja, kita akan mendatangi 23 kabupaten kota dan juga 3 ibu kota provinsi. Jadi totalnya itu 26 lokasi yang kita akan tuju pada tahun 2024 ini untuk diadakan pelatihan digital talent scholarship. Hai hai hai, welcome to the first episode of Ngobar Digital bareng BPSDMP Kominfo Medan. Perkenalkan, saya Ekion Medora yang akan memandu jalannya ngobrol-ngobrol asik kita pada hari ini. Ya, di episode perdana kali ini kita kedatangan tamu spesial yang untungnya nggak pakai telur atau nggak diikat 2 karat ya. Siapa lagi kalau bukan Kakak Boy. Hai Eki. Ya, beliau ini Kepala BPSDMP Kominfo Medan, Dr. Kristiani Jurita, SOS MA. Kita mau kenalan dulu nih sama Kak Ita. Cerita dong boleh, Kak boleh. sedikit tentang perjalanan Kakak sampai akhirnya ada di sini gitu ya, di Balai Medan. Iya, terima kasih pertanyaannya Eki. Kalau ditanya soal perjalanan, sebenarnya saya itu masuk di Kementerian Kominfo 2006. Kemudian sebenarnya yang saya lamar itu menjadi perantau humas. Kemudian penempatannya waktu itu di Manado, jauh sekali ya di Manado. Terus arahan dari pimpinan saya diminta untuk menjadi peneliti. Nah, karir saya itu mulai menanjak pada saat saya menjadi peneliti. Kenapa? Karena kalau menjadi peneliti itu setiap 2 tahun sekali pangkat golongannya bisa naik asalkan kita punya banyak tulisan di jurnal dan sebagainya. Jadi saya itu dalam kurun waktu 8 tahun saja saya sudah sampai pada pangkat 4A. 4A secara tapi fungsionalnya itu 4B. Jadi itulah sebenarnya awal karir di mana mulai menanjak di situ. Hingga pada satu saat saya itu karena sedikit menonjol di Makassar, waktu itu sudah Balai Makassar ke Balai Makassar, kemudian oleh Pak Kabadan, Pak Basuki waktu itu meminta saya ditarik ke Jakarta. Nah itulah awalnya ke Jakarta membantu banyak penyusunan khususnya kebijakan-kebijakan dari Litbang yang diperuntukkan untuk salah satunya diperuntukkan untuk menteri waktu itu ya. Jadi sekitar 3 tahun saya di Jakarta, kemudian dipromosikan ke Balai Manado dan seterusnya itulah kemudian menjadi kepala balai hingga terdampar di tempat ini. Terdampar gitu ya. Jadi perjalanannya dari timur, dari Manado ke Makassar, kayak ke Jakarta, terus ke ke barat, ke Jogja dulu ya, Jogja sempat dulu. ke Jogja ya. Di Jogja Ke dulu, Jogja, baru akhirnya ke arah barat sampai Medan. di Medan ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke, perjalanan panjang ternyata. Dari sekian panjang perjalanan itu ya Kak, sekian tahun, apa sih momen paling keren yang ngerasa wah ini tuh sebuah achievement gitu, momen puncak karir mungkin yang paling diingat, memorable yang bikin kalau inget masih senyum-senyum sendiri gitu. Iya, ada 2 hal yang paling saya kenang gitu dalam hidup. Yang pertama itu pada saat dipromosikan jadi kepala balai di Manado. Itu kan saya sebenarnya tidak punya sama sekali pengalaman memimpin gitu ya. Bahkan kalau dulu kan masih ada eselon 4 kepala seksi ya kan. Saya itu nggak pernah jadi kepala seksi. Nggak pernah. Jadi saya tuh hanya jadi peneliti. Jadi peneliti itu juga pengalamannya hanya misalnya jadi ketua tim penelitian yang ada beberapa yang penelitian nasional begitu ya, hanya di situ kayaknya prestasiku. Yang lain tidak gitu ya. Jadi saya merasa sangat-sangat ini menjadi kesempatan walaupun waktu itu barangkali saya tidak terlalu menginginkan hal itu. Tidak terlalu menginginkan karena kan dari Jakarta harus ke Manado itu jarak yang
jauh gitu. Tetapi setelah saya di sana baru saya merasa bahwa oh ini barangkali jalan Tuhan juga ya untuk karir saya, pengembangan karir saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat saya disuruh pimpinan juga untuk mengikuti eh, lelang jabatan eselon 2 gitu. Jadi kebetulan juga eh, karena saya yakin bahwa saya itu pengalamannya di balai ya, hampir beberapa balai gitu sudah kesana kemari. Jadi saya rasa kalau misalnya saya melamar untuk balai besar yang notabene eselon 2, kemungkinan besar akan gol gitu ya. Jadi nyampe juga sampai ke situ, nyampe juga situ. Jadi itu dua hal yang barangkali yang selalu saya ingat dalam karir saya. Oke, itu tadi ya, ada yang diangkat, dipromosikan jadi kepala Balai Manado ya. Yang pertama Kak, lalu yang diangkat jadi eselon 2 sampai akhirnya Kak Ita ditempatkan di kota Medan sekarang bersama-sama dengan kita. Nah, tadi yang momen yang bikin happy pasti ya Kak, yang akan selalu dikenang gitu. Kalau yang bikin Kak Ita agak tantangan gitu Kak, yang menjadi tantangan buat Kak Ita selama perjalanan karir tadi tuh apa sih Kak, yang sampai sekarang tuh kayaknya jadi pembelajaran mungkin ya? Yang menjadi tantangan sebenarnya setiap karir, setiap pekerjaan itu tantangannya sendiri-sendiri, pasti ada lah. Dan setiap tempat, setiap daerah memiliki tantangannya sendiri. Kalau untuk saya pribadi, yang paling saya ingat itu pada saat saya pindah ke Manado, kemudian di saat yang sama juga saya menempuh pendidikan S3 di Bandung. Jadi bayangkan waktu itu kan belum pandemi, jadi saya harus bolak-balik ke sana kemari gitu ya demi tercapainya cita-cita itu gitu. Kemudian saya diuntungkan pada saat 1,5 tahun belajar tiba-tiba pandemi gitu kan. Nah pandemi kan semua beralih ke online, jadi itu memudahkan dari sisi anggaran juga, saya nggak harus ke sana. Kemudian juga kalau konsultasi kan semua jadi bisa online. Nah itu momen itu yang saya ingat. Bahkan awal-awal waktu merasa ini berat banget itu menyelesaikan studi sambil memimpin kantor balai, itu kayaknya ada pikiran saya bahwa ini bakal nggak selesai nih kayaknya, karena susah. Karena kalau S3 itu kan beda ya, harus belajar teori, harus masuk ke kelas dan lain sebagainya. Nyaris putus harapan, nyaris putus sekolah begitu ya. Tetapi ada satu hal, bilang saya harus selesai. Kalau tidak dicoba dan diusahakan sampai selesai, maka barangkali juga tidak akan selesai. Jadi itu momen yang terberat, tapi akhirnya juga puji Tuhan bisa selesai. Ya, bisa dilalui. Wah, menginspirasi sekali ya. Dia dari yang awalnya bekerja sambil menempuh pendidikan S3 gitu ya, sampai dapat doktor ya Kak gelarnya sekarang, berbeda kota pula lokasi universitasnya dengan lokasi domisili Kak Ita saat itu, tapi akhirnya dengan semangat juang yang tinggi walaupun melalui bukit terjal gitu ya, akhirnya bisa selesai juga S3-nya. Wah, sangat menginspirasi nih Kak buat kita anak-anak muda belia. Semangat ya, yang masih bekerja sambil menempuh pendidikan dimanapun berada. Nggak mudah sih pasti ya Kak, tapi pasti ada aja jalannya yang bisa buat kita kuat. Oke Kak, ngomongin soal anak-anak muda nih Kak, dari cerita tadi, apa sih Kak yang bisa bikin Kakak tetap terinspirasi tadi, tetap ngerasa oh aku harus selesai nih gitu pendidikannya? Apa yang memotivasi Kakak sampai punya keinginan itu tadi dan akhirnya bisa selesai walaupun tadi awalnya udah aduh gimana nih gitu Kak? Ya Eki, kebetulan saya tuh tipe yang misalnya kalau mengerjakan sesuatu atau apapun itu yang saya impikan, kadang-kadang saya suka terinspirasi untuk bagaimana caranya itu bisa mencapainya gitu. Jadi itu yang selalu tertanam dalam hati dan pikiranku untuk kalau memang itu bisa saya raih, walaupun tantangannya banyak ya, walaupun kendalanya juga banyak, tetapi saya selalu yakin kalau ada sesuatu yang bisa kita lakuin gitu. Ada satu proses yang memang tidak semua kan orang merasa
harus berbahagia gitu kan. Hidup ini kan dua sisi, ada bahagia, ada sedihnya, ada tantangan, ada juga jalan keluarnya. Jadi itu yang membuat saya tetap bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan harusnya bisa saya raih. Jadi pantang menyerah gitu lah, pantang menyerah. Kalau setiap masalah kan itu pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin enggak kan. Tuhan menciptakan banyak kendala, banyak hal supaya kita juga bisa melihat bahwa di balik itu sebenarnya ada kekuatan Tuhan juga yang membantu kita untuk menyelesaikan proses yang tidak mudah seperti itu. Itu sih. Tuh bisa jadi notes ya buat kita yang masih muda dan masih sedang menempuh pendidikan sambil bekerja. Yang penting ada tadi kegigihan, lalu tetap berserah sama yang di atas. Mudah-mudahan diberikan kekuatan melaluinya. Oke Kak, sebelum kita ngomongin soal Balai Medan nih sekarang dan program-programnya, kita mau main quiz game singkat sama Kak Ita. Nah, Kak Ita perlu jawab cepat antara dua pilihan yang Eki akan kasih tahu. Oke, kita siap ya Kak? Siap. Yang pertama, jadi dosen atau kepala balai? Kepala balai. Oke. Boleh nggak Kak dijelasin kenapa? Banyak honornya soalnya. Tinggi honornya. Oke. Yang kedua, Manado atau Jogja? Jogja. Jogja atau Medan? Jogja, Medan. Oke, selanjutnya gudeg atau mie gomak? Mie gomak dong, mie gomak. Udah beda-beda nih Kak. Iya. Selanjutnya pantai atau gunung? Kak? Gunung. Oh, gunung. Oke. Di segmen ini kita akan ngomongin soal BPSDMP Kominfo Medan gitu ya Kak. Oke. Apa sih Kak? Buat yang belum tahu nih Kak, apa sih sebenarnya yang dikerjain sama Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Kominfo Medan ini Kak? Iya, Balai Medan itu merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kominfo ya. Dia di bawahnya dalam struktur kerjanya itu di bawah Badan Pengembangan SDM Kominfo. Jadi Balai Medan itu merupakan salah satu balai dari 8 balai yang menjadi UPT dari BPSDM Kominfo gitu. Jadi tusinya itu memang melakukan pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan digital gitu ya. Jadi temanya tema digital gitu. Digital itu apa? Tema digital itu komunikasi, informatika dan lain sebagainya. Seperti itu. Balai Medan juga punya 7 wilayah kerja. Semua keseluruhannya itu berada di Sumatera secara keseluruhan. Tadi kita udah tahu ya sedikit tentang apa sih yang dikerjain sama BPSDMP Kominfo Medan. Kita juga tahu nih ya Kak, kemarin baru selesai renovasi, ada peresmian kantor baru, akhirnya ada punya kantor baru. Selamat ya Kak. Sama-sama. Cerita dong Kak, selain perubahan bangunan secara fisik itu, apalagi sih Kak yang berubah? Apakah semangat kerja karyawannya jadi makin meningkat atau ada yang berubah yang lain selain bentuk fisik bangunannya Kak? Sudah berapa waktu belakangan ini gitu Kak? Iya, bangunan yang ada dengan renovasi yang baru ini tentu membuat kita lebih semangat ya, terutama teman-teman yang sudah menunggu selama 1,5 tahun untuk bisa menempati bangunan atau kantor baru ini. Jadi tentunya dengan kantor yang boleh dikata lengkap ya, dengan semua fasilitas-fasilitas ini membuat semangat baru untuk teman-teman di sini, termasuk saya, untuk bekerja dengan maksimal begitu. Jadi ada memang perubahan budaya gitu ya, jadi semakin rajin barangkali ya. Jadi semakin rajin, semakin termotivasi ya, karena kita diperhadapkan dengan banyak kemungkinan untuk mengembangkan diri di tempat ini gitu Eki. Iya, mudah-mudahan kinerjanya juga nanti capaiannya bisa maksimal. Amin. Ya, betul. Oke.
Kak, tadi udah ngomongin soal renovasi kantor. Kita mau bahas dong Kak, program pelatihan kita Mm-mm. selama tahun ini. Iya. Rencananya akan diadakan di mana aja tuh Kak? Tadi kan ada kaitan sebut 7 wilayah kerja. Mm-mm. Boleh dong Kak di spill-spill yang baru gitu. Jadi Balai Besar Medan itu punya 7 wilayah kerja, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, kemudian Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi itu 7. Jadi untuk tahun ini memang ketujuhnya itu kita adain pelatihan di sana, gitu. Oke, dari 7 wilayah kerja ini Kak, berapa nih Kak kabupaten kota yang akan dikunjungi nantinya oleh Balai Besar Medan? Soalnya banyak pertanyaan Kak di sosmed gitu ya, kapan ke Aceh, kapan ke kabupaten-kabupaten lainnya gitu Kak. Dari 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja, kita akan mendatangi 23 kabupaten kota dan juga 3 ibu kota provinsi. Jadi totalnya itu 26 lokasi yang kita akan tuju pada tahun 2024 ini untuk diadakan pelatihan digital talent scholarship. Oh gitu, jadi ada Mm-mm. 23 Plus 3. plus 3 Iya. ya Kak. Oke, nah ada juga nih Kak yang kadang tuh suka nanya ya sama kita kalau di medsos-medsos nih. Kira-kira setelah mereka ikut pelatihan Mm-mm. gitu kan Kak, apa sih yang mereka bisa lakuin gitu? Karena kan apakah pelatihan, apa yang membedakan pelatihan kita Mm-mm. yang diadain sama BPSDMP Kominfo Medan gitu ya Kak dengan pelatihan-pelatihan dari lembaga lain Kak. Iya, eh, kebetulan yang diberikan kepada kita di sini ya untuk kita laksanakan ada 5 akademi dan masing-masing akademi itu memiliki pangsa peserta yang berbeda. Tetapi intinya bahwa yang ingin dihasilkan dari pelatihan-pelatihan itu tentunya bagaimana peserta-peserta yang ikut itu memperoleh nilai tambah, nilai lebih untuk pengembangan skill digitalnya gitu. Secara umumnya kayak gitu, tapi misalnya kalau seperti akademi vocational school, graduate academy itu dia kan menyasar memang alumni-alumni SMK gitu ya dan ada pelatihan disertai dengan sertifikasi. Jadi setelah pelatihan mereka juga dikasih sertifikasi. Nah, sertifikasi ini yang dipakai untuk bagaimana mereka bisa bersaing di dunia kerja. Nah, itu pembedanya di situ, pembedanya di situ. Nah, pelatihan-pelatihan yang lain juga ada kalau namanya pelatihan DEA, Digital Entrepreneurship Academy, itu untuk UMKM. Itu juga ada setelah pelatihan ada pendampingan yang buat peserta-peserta yang sudah mengikuti. Nah, kelebihannya ada banyak kelebihannya di situ. Dan kemudian kalau untuk alumni-alumni dari DTS yang ingin misalnya ingin mencari pekerjaan, kami juga punya yang namanya website Deploy. Deploy itu memang tempat di mana mempertemukan alumni-alumni DTS yang membutuhkan pekerjaan dengan industri-industri yang menyediakan lowongan pekerjaan itu. Gitu, Eki. Nah gitu ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ragu-ragu awalnya kenapa sih harus ikut pelatihan, ya tadi udah dijawab Kak Ita, ada Hmm. benefitnya gitu ya. Nanti setelah teman-teman ikut pelatihan, selesai mengikuti pelatihan dapat sertifikat, teman-teman juga berkesempatan join di website Deploy untuk bisa mencari ya informasi-informasi seputar pekerjaan, mau itu magang ataupun bisa bekerja gitu ya, informasi lowongan pekerjaan. Oke Kak, selanjutnya tadi kita udah dibocorin sama Kaita soal deploy gitu ya. Mm-mm. Ada nggak sih Kak cerita sukses dari peserta yang udah bisa mengembangkan karirnya gitu setelah ikut pelatihan dari beberapa balai yang sudah kakak lalui gitu? Oh banyak, banyak dari 4 balai ya. Saya sudah bekerja di 4 balai. Balai Makassar, Balai Manado, Balai Yogyakarta, dan Balai Medan. Dan semua pengalaman itu pada saat saya
hadir bersama-sama di kegiatan pelatihan ini, ada banyak sekali orang yang menyampaikan kepada saya mendapatkan banyak benefit gitu ya, terutama juga pasca mereka mengikuti pelatihan. Ada yang merasa terbantu sekali usahanya menjadi lebih berkembang, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu begitu ya, bagaimana mengembangkan usaha-usaha lewat media sosial dan lain sebagainya. Ada juga kebetulan saya ngajar di GTA, Government Transformation Academy, yang pesertanya memang ASN dan mereka banyak di akhir dari pelatihan mereka banyak menyampaikan bahwa ini sangat-sangat membantu mereka untuk mengembangkan karir di dunia. Kalau saya kan kebetulan ngajarnya tentang humas dan analisis media sosial, jadi mereka sangat-sangat terbantu untuk bisa membuat opini-opini yang yang dibutuhkan oleh kantor mereka melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dikerjakan, seperti itu. Oh gitu ya. Nah, menurut Kak Ita nih, apa sih indikatornya gitu untuk mengukur kesuksesan program ini? Apakah dari pesertanya atau feedback mereka seperti apa gitu Kak? Banyak hal ya indikator yang bisa kita lihat sebuah kegiatan khususnya yang dilakukan Kominfo ini berhasil apa tidak. Contohnya satu, barangkali yang kita bisa lihat feedback dari peserta gitu ya. Kemudian juga pada saat berlangsungnya acara. Kemudian yang kedua, barangkali setelah beberapa waktu pelatihan itu berlangsung, biasanya kita itu suka adain survei gitu. Dari survei-survei itu kita sebenarnya mau melihat kira-kira apa yang sudah dilakukan di waktu yang lalu sebagai alumni DTS ini sangat berguna apa enggak. Ya, contohnya misalnya dengan sertifikasi yang sudah mereka dapatkan, mereka itu membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau bagaimana gitu. Jadi ada survei-survei seperti itu yang bisa terlihat indikatornya kayak apa. Itu yang sisi lain. Sisi keduanya, semakin kesini semakin banyak pemerintah daerah yang mau menjadi mitra begitu ya, karena melihat daerah-daerah lain kok diberikan pelatihan, kami juga kami kok enggak. Jadi itu kan bisa disimpulkan bahwa mereka juga melihat keberhasilan program mereka kita ini mau juga diterapkan di daerah mereka, seperti itu. Oke, itu dia ya beberapa indikator yang tadi Kak Ita udah jelasin. Nah, tadi kan Kak Ita udah jelasin soal Balai Medan, apa aja yang dikerjakan secara garis besarnya gitu ya Kak. Kita udah tahu kalau fokusnya sekarang dalam pengembangan talenta digital atau pengembangan SDM digital melalui program Digital Talent Scholarship. Nah Kak, kalau ada yang belum tahu gitu Kak, apa sih Digital Talent Scholarship itu dan apa aja sih skema atau akademi yang dilaksanakan Balai Medan di tahun 2024? Jadi kalau Balai Medan itu akan melaksanakan digital talent scholarship dengan 5 akademi. Jadi DTS atau Digital Talent Scholarship itu adalah semacam pemberian beasiswa kepada masyarakat, tetapi dengan durasi yang tidak lama begitu ya, yang terukur gitu. Dan untuk setiap balai oleh Kementerian Kominfo diberikan kepercayaan untuk melaksanakan 5 akademi. Ya, diantaranya adalah PSGA yang untuk vokasional itu, kemudian FGA untuk mahasiswa yang baru lulus gitu ya, fresh graduate ya. Kemudian ada juga tematik akademi. Tematik akademi itu yang menyasar komunitas-komunitas tertentu, misalnya kayak guru, kemudian disabilitas dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya GTA, Government Transformation Academy, itu menyasar ASN gitu. Dan yang terakhir itu DEA, Digital Entrepreneurship Academy, yang menyasar UMKM atau masyarakat yang barangkali baru mau memulai usaha atau sementara berusaha. Seperti itu. Jadi ada 5 akademi yang dilaksanakan. Oke, 5 akademi tadi ya Kak. Nah, banyak juga nih yang nanyain Kak, gimana sih caranya kalau misalnya mau ikutan program DTS dari Balai Medan tuh gimana Kak caranya? Caranya kalau
masyarakat umum boleh pantengin IG-nya Balai Medan ya. Kalau memang domisilinya berada di 7 provinsi tadi, silakan melihat ke media sosial dari Balai Medan. Nanti di sana itu ada pengumuman-pengumumannya yang setiap saat itu diupdate. Jadi nanti di situ kita akan melihat kira-kira pelatihan apa yang akan dilaksanakan ini. Ya, kapan, di mana. Nah, itu bisa kalau sudah tahu bisa langsung mendaftar ke website digitalen.go.id. digitalen.kominfo.go.id. Jadi tinggal mendaftar dan tinggal memilih kira-kira akademi yang mana yang pas dan skemanya maunya yang mana. Nah, seperti itu. Nah, itu dia ya buat teman-teman, jangan sampai kelewatan semua info terbaru, info pelatihan dan info-info mengenai skema-skema yang akan kita adakan, akademi apa saja akan di-share lewat Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di @balaibesarmedan tentunya. Kak, kita udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oh ya. Netizen Maha Budiman ya Kak ya. Buat Kak Ita Iya. lewat Instagram. Nah, ini teman-teman 3 pertanyaan terseru akan bisa dijawab langsung sama Kepala BPSDMP Kominfo Medan. Dibacain ya Kak ya. Ini ada 3 pertanyaan yang udah kita kumpulin. Pertanyaan pertama nih Kak, dari pemilik akun Hey It's Degit. Ceritain dong Kak, kisah DTS paling seru versi Kak Ita katanya. Kalau ditanya soal yang mana paling seru, sebenarnya semua tempat seru-seru ya, karena semua tempat juga punya peserta-peserta yang unik-unik begitu. Tetapi yang sempat terekam dalam ingatanku itu paling seru itu waktu di Buleleng, Bali. Kenapa? Karena memang kan tempat itu tempat wisata ya, dan mayoritas memang pelaku-pelaku wisata, pelaku-pelaku usaha wisata. Waktu itu kita mengadakan DEA di tempat itu. Jadi memang dihadiri oleh pengusaha-pengusaha wisata di sekitar situ, dan juga pengusaha-pengusaha barang-barang antik begitu, atau kerajinan tangan yang khas Bali. Jadi itu waktu mereka menghasilkan video-video atau konten-konten kreatif begitu, itu seru banget gitu. Itu yang saya nggak bisa lupa gitu, saya ingat terus. Oke, Seru. Kak. Itu pertanyaan pertama. Lalu nih Kak, ada pertanyaan kedua Kak. Katanya, kapan Dea secara offline diadakan Banda Aceh Kak? Ada Banda request Aceh. nih Kak. Oh, iya. Sabar ya, untuk Banda Aceh pasti kita akan ke sana. Tinggal lihat ada jadwalnya di IG ya, pasti akan Oke. ada dia Banda Aceh. Ya, ditunggu ya. Nah, ada juga nih Kak, ada yang bilang ditunggu ya Bu di Paluta. Lalu ada juga request. Nah, kalau VSGA di Aceh lokasinya apakah ada online atau offline katanya Kak? Tunggu. Ya, kalau di VSGA di Aceh akan dilaksanakan di beberapa kabupaten. Contohnya barangkali di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Jadi nanti teman-teman yang mau tertarik untuk ikut pelatihan VSGA, lihat aja pengumumannya di Instagram Balai Medan. Oke, itu dia. Mungkin Kak, selamat ya buat teman-teman yang pertanyaan sudah dijawab sama Kak Ita. Oke Kak, sebelum kita menutup episode perdana dari Ngobar Digital kita ini, apa nih Kak pesan untuk semua yang nonton, terutama tadi buat anak-anak muda ya Kak ya, supaya tetap semangat gitu Kak. Ya, pesan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena dari mimpi itu kita mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita begitu ya. Kalau sudah bermimpi ya segera bangun dan wujudkan mimpi itu. Jangan kembali tidur, nggak akan tercapai mimpi-mimpi itu. Oke, itu Gitu. dia. Jangan pernah berhenti bermimpi buat semuanya. Pesan penutup dari Kak Ita di episode perdana kita kali ini. Oke, buat teman-teman semuanya, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Kak Ita. Semoga dapat memberikan insight, menginspirasi juga buat semua yang nonton ya.
Akhir kata, saya Kion Medora pamit undur diri bersama Kak Ita. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.